Gundplamania, udah lama nggak menyapa kalian semua. Mungkin para fans gue udah kangen sama gue. Mungkin yang belum tahu gue Ilman, atau biasa disebut orang-orang nyebut gue Om Alis, Papa Alis. Ya suka-suka lu lah. Kalau alasannya kenapa gue dipanggil gitu, ya lu bisa lihat sendiri lah ya. Oke, langsung aja. Kali ini gue mau nge-review Gundam Gunpla yang baru aja gue beli, Load Astray Double Rebate. Oke. Jadi setelah sekian lama gue nggak main Gundam, gue nggak nge-Gunpla, akhirnya gue beli lagi karena gue ngelihat ini Astray. Ya gue suka Astray. Sekarang siapa sih yang nggak suka Astray ya? Dosa besar. Lu suka Gunpla tapi nggak suka Astray. Itu dosa besar bro. Lu mending murtad dari aliran Gunpla dah kalau nggak suka Astray. Oke, ini Gundam gue beli sekitar 300, kalau nggak salah lupa, 355.000 di Tokopedia, yaitu gue lihat sih di Tokopedia banyak yang harganya di atasnya, sekitar 500.000, udah nggak masuk akal sih ya. Tapi untung di marketplace ada filter atau sorting harga yang paling rendah ke yang paling mahal. Jadi buat para buyer yang ngejualnya nggak kira-kira, ya tolonglah, karena di sana tuh persaingannya ketat ya. Buyer pun udah pintar buat nge-sorting harga. Jadi ngapain gitu. Oke, langsung aja kita buka. Load Astray Double Rebate. Kalau kita lihat dari boxnya di sini bisa kelihatan ya, kalau Gunpla ini dia punya dua mode, yaitu mode normal atau bisa juga kita sebut mode quadro, terus yang mode kayak mode raksasanya atau yang kita sebut aja mode reverse. Nah di sini kalau lihat dari gambarnya sih kelihatan banget kalau ini body yang dipakai juga beda. Di sini depannya merah, sedangkan mode reverse-nya itu depannya hitam putih. Kayaknya nanti dipakainya body Gunplanya depan belakang ya. Oke, lanjut, langsung aja kita buka boxnya. Oke, kita lihat manualnya dulu. Di sini ada beberapa hal menarik yang baru gue temuin setelah sekian lama gue nggak main Gundam. Ini bagian historinya ya. Kalau bagian historinya sih dari dulu gue udah tahu ada bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Tapi yang baru gue tahu di sini adalah, nah ini contohnya di petunjuk manualnya. Sekarang petunjuk manualnya pun ada dalam bahasa Inggris. Jadi kalau zaman dulu tuh ada aja alasan orang buat nggak bisa ngerakit Gundam karena nggak ngerti bahasa Jepangnya. Padahal sih menurut gue kalau mau ngerakit ya kita cukup ngelihat gambar aja sih cukup ya. Ya mungkin itu tergantung seberapa jeniusnya lu sih. Kalau orang jenius kayak gue sih cukup lihat gambar udah cukup ya. Jadi sekarang nggak ada alasan buat lu semua kalau mau ngerakit Gundam nggak ngerti bahasa Jepangnya, sekarang udah ada bahasa Inggrisnya. Tapi kalau lu masih beralasan nggak bisa ngerakit karena nggak ngerti bahasa Inggris, ya udahlah, mungkin emang Gundam bukan buat lu lah, istilahnya begitu. Oke, ini Gundamnya udah gue rakit. Nah, penampakannya seperti ini ya. Ini penampakan yang polos tanpa pakai stiker. Jadi sengaja belum gue pasang stikernya, dan emang sebenarnya gue nggak terlalu suka pasang stiker sih. Oke, jadi penampakannya seperti ini. Kalian yang mau lihat penampakan Gundamnya kalau udah kalian rakit seperti apa, seperti ini penampakan tanpa stikernya. Oke, ini bagian belakangnya. Yang tadi gue bilang ini bodinya, ini bodi depan kayaknya ya, sedangkan bagian belakang kita bisa lihat backpacknya pun seperti body. Jadi nanti ini yang mungkin akan digunakan sebagai mode reverse-nya. Oke, lanjut stikernya. Ini yang stiker yang kita dapetin, yang nggak terlalu banyak sih, wajar lah untuk HG segini masih bisa dibilang sedikit ya. Ini buat apa aja? Kalau kita lihat dari gambarnya di sini, kayaknya yang part putih ini. Nah, ini buat di bagian bahunya di sini.
karena kita ada atau di sini nih. Nah, kita dapat di Gundamnya itu masih warna merah. Kayaknya tuh buat di situ. Terus ini kayaknya bagian muka, mata. Terus ini ungu-ungu kayaknya di bagian rok depan ya. Nah, kita lihat di sini warna hitam. Oke, sisanya mungkin ya kalian bisa cari tahu sendiri ya. Part stikernya kita dapat segini. Sekarang kita fokus ke kepala sama bodinya. Ya, detailnya seperti ini bisa kita lihat. Mukanya agak sembunyi ya. Muka depan, sampingnya. Terus ini bagian belakang backpack atau body dari mode reverse. Nah, ini backpacknya bisa begini, mungkin sebagai poster kalau mode normal atau mode cuadro. Ini bagian belakang kepalanya tadi bisa kita kelihatan di situ ada muka sembunyi ya. Ini bisa dibeginikan. Kemudian untuk sumut depan yang kuning ini dia bisa begini, bisa diangkat-angkat kayak gitu. Ada artikulasi seperti itu. Kemudian untuk perut, artikulasinya segini sih, udah sih segitu aja. Untuk joinnya dia padahal ball join ya, ball join atas bawah pakai PC, tapi artikulasinya cuman segitu, sayang aja sih. Kemudian untuk skirtnya atau bagian selangkangannya, skirt samping, bagian skirt belakang nggak ada artikulasi, skirt depan untuk keluarnya nggak bisa lagi, tapi untuk ke dalam masih bisa, entah buat apa. Nah, di sini ada artikulasi di bagian yang nyambung ke kaki, jadi bisa seperti ini. Oke, betulnya juga bisa sampai seperti itu ya. Oke, mantap sih. Nah, ini kuning ini dia part ya, bukan stiker. Di detailnya lumayan lah. Kita sambung lagi. Ya, itu untuk kepala dan body. Kebalik. Nah, itu untuk kepala dan bodinya. Kita lanjut ke bagian kaki. Ini dia kakinya. Untuk konektor ke bagian selangkangan pakai part PC. Untuk artikulasinya segini, cuman segini ya. Ini ketahan armor belakang kali, coba kita. Nah, ini bisa begini. Nanti ini untuk transformasi ke mode reverse nya. Tekuknya bisa segini lah. Ya benar, tadi ketahan sama part kaki. Ini bisa seperti ini ya. Untuk detailnya bisa kita lihat, mantap sih ya. Zaman sekarang HG itu detailnya udah oke sebenarnya. Nah, aku dulu pada kalau ngelihat bekas potongan di sini abaikan aja, karena gue emang kalau ngerakit doang sih, emang nggak terlalu suka ngerapihin ya. Yang penting jadi aja seperti itu. Untuk artikulasi telapak kaki ya seperti ini. Jadi ada dua dia. Yang di sini artikulasinya seperti itu aja sih. Depan belakang. Terus untuk sambungan ke part kakinya ada part PC dia. Oke, seperti itu. Nah, untuk kaki satunya lagi dia nggak ada part PC, langsung plastik ke plastik. Jadi saran gue sih jangan terlalu banyak gerakin ini nantinya, karena lama-lama dia bakal longgar ya. Cuman di sini ada satu hal yang menarik buat gue atau kurang puas sih, yaitu di join selangkangan. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Nah, modelnya seperti ini. Kalau dibuka, nah lihat ini. Ini apa ya? Kalau modelnya begini nih biasanya gampang copot nantinya.
ini gampang kepisah partnya karena nggak ada yang nahan part yang cuman sedikit ini untuk tetap diem. Maksudnya begini, kalau kecuali modelnya ini part yang sebelah sini dia nyambung sampai ke join mailnya itu, jadi kalau ada yang jepit di sini dia nggak akan kebuka. Nih, aku kasih contoh deh. Nih, kalau dia dipasang di sini, saat lu gerak-gerakin, lu kadang lupa ya, gerak-gerakin begini, tuh. Itu udah longgar lagi, kelihatan longgar kan tuh, karena nggak ada yang nahan di part sininya, di part salah satunya. Oke, ini aja sih sayangnya dari gua, dari desainnya mungkin ya, build desainnya. Oke, itu kaki. Kemudian lanjut ke bagian tangan, sekalian backpacknya. Oke, ini connect, ini partnya bisa dicopot seperti ini. Oke, nah ini untuk mode normalnya jadi shield ya. Kalau artikulasi lengannya seperti ini, artikulasi atas bawahnya nggak terlalu sih ya, cuman segini aja. Oke, detailnya seperti ini bisa dilihat. Udah mantap sih ya, cuman sayangnya dia cuman dapet tangan model begini aja, yang model untuk megang senjata. Untuk model kepalan tangan terbuka atau genggam full dia nggak dapet. Sayang aja sih, niat jualan banget nih Bandai yang niat jualan tangan. Oke, untuk shieldnya ini bisa diputar kayak gini. Ini kalau di manualnya sih bukan shield ya, sorry. Ini tuh kayak semacam beam saber. Nah, jadi kita bisa pasang beam saber, kita dapat juga beam saber warna hijau. Beam saber pasang di sini. Pasang di sini. Oke. Cuman gak enak banget sih ngeliat gitu. Nah, tapi ya udahlah. Ini bisa juga sebagai beam saber kalau mode normal atau mode cuadro. Oke. Kita lanjut. Coba sekarang kita transform ya. Oke, ini dia mode cuadro, mode reverse atau mode raksasanya. Yang pasti ukurannya jelas lebih tinggi. Ini buat perbandingan ukuran. Oke, ya bisa ya 2 kali kotak rokok lah.
Kemudian tadi udah gue kasih lihat ya, mungkin juga beam sabernya. Ini kita dapat beam saber warna hijau transparan, ada yang pendek, ada yang panjang. Terus juga di sini kita aslinya dapat stand base, walaupun menurut gua nggak terlalu guna karena pada dasarnya kit ini udah bisa berdiri tanpa pakai stand base. Jadi menurut gua sih stabilannya bagus. Ya mungkin kalau stand base yang kepake bisa lu jual di FJB lah, 15.000, 20.000. Ya lumayan lah buat beli rokok. Terus juga di sini ada part sisa ya. Ada part sisa 3 biji di runner A1. Jadi kalau kita lihat di manualnya sih ini untuk ya kalau lu mau modif Gundam, lu mau pasang part bahunya itu ke kit lain, bisa lu pakai ini, bisa lu pakai part sisa tadi. Di sini. Ini contohnya dipakai di GM kayaknya sih ya. Oke, terus di sini juga kita dapat kabel hitam 2 biji. Dapat kabel hitam 2 biji buat apa? Kalau dilihat di manualnya di sini untuk ini untuk pose-pose. Jadi bagian bahunya, part bahunya tadi bisa lu pose seperti ini, copot seakan-akan ceritanya ini kayak funnel gitulah, funnel gitu. Terus terang sih gue memang belum nonton animenya, jadi nggak tahu di ceritanya gimana. Oke, nah ada lagi satu lagi yang bisa jadi perhatian mungkin. Tadi awalnya pas mode normal atau mode cuadro, gue ngeliatnya keren banget ini kit, kayaknya nggak ada sim line ya. Tapi setelah gue ubah ke mode reverse, nah di sini baru kelihatan ada sim line yang cukup ganggu sih. Ya walaupun cuman sedikit. Bisa kita lihat di sini di part kaki raksasanya ada sim line, ya cuman di sini aja sih. Ya biar ada kerjaan buat modeler kali ya. Kalau nggak ada kerjaan ya modeler jadi nganggur nanti. Jasa-jasa tukang cat juga jadi kurang mantap. Oke, ini dia mode cuadronya. Mode cuadro salah mulu. Mode reverse. Oke, seperti ini. Terus keluhan gue lagi tadi ya di part konektor antara kaki dan selangkangan sih ya. Jadi itu jadi gampang copot kalau dengan desainnya seperti itu. Oke, segitu aja video review Load Astray Double Rebag dari gua. Mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian yang masih ragu-ragu mau beli atau malah nggak jadi ya, itu balik ke kalian lagi. Kalau videonya bermanfaat, alhamdulillah. Kalau hancur amburadul ya mohon maaf, karena ini masa-masa belajar juga untuk menjadi artis yang sebenarnya. Dan kalau kalian juga sudah mulai muncul percikan rasa ngefans sama gua, nggak usah ditahan-tahan, itu udah biasa. Jadi udah banyak orang di luar sana yang udah ngefans sama gua, jadi kalian bukan yang pertama. Oke, segitu aja, terima kasih. Salam Alex.